Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin membuat tutorial atau langkah-langkah mengolah data dengan menggunakan regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana digunakan untuk menguji hubungan, korelasi, ataupun pengaruh satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Yang kedua, melakukan prediksi atau estimasi variabel terikat berdasarkan variabel bebasnya. Langsung saja, berikut ini setelah saya sajikan data nilai stres kerja dan kinerja pegawai pada sebuah perusahaan. Adapun yang ingin kita uji, yaitu yang pertama, apakah ada pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai? Kita akan menggunakan taraf signifikansi 5%. Dan yang kedua yang ingin diuji, berapa besar kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Dan yang terakhir, bagaimana persamaan garis regresinya. Langsung saja, pertama kita akan membuka aplikasi SPSS. Saya menggunakan aplikasi SPSS versi 21. Kemudian kita pilih variabel PU. Pada kolom name di baris pertama kita akan mengisi dengan stres kerja dengan desimal bernilai 2. Dan pada baris kedua kita akan mengisinya dengan kinerja pegawai dengan desimal bernilai 2 juga. Kemudian kita mengklik data PU. Kita akan memasukkan nilai stres kerja dan kinerja pegawai. Sebelumnya saya telah membuat di Excel, jadi tinggal dikopikan saja ke dalam SPSS yang tadi. Setelah data tercopy, langkah selanjutnya kita mengklik menu Analyze, kemudian Regression, pilih Linear. Setelah tampilannya seperti ini, maka kita akan memasukkan kinerja pegawai ke dalam kotak dependen dan stres kerja ke dalam kotak independen. Kemudian kita akan mengklik OK. Maka akan muncul hasil seperti ini. Pada tabel yang pertama, yaitu tabel variables entered or removed, menampilkan variabel yang dimasukkan dalam model, dikeluarkan metode analisisnya. Dalam hal ini, variabel yang dimasukkan ke dalam model adalah stres kerja, variabel yang dikeluarkan tidak ada, dan metode analisis yang digunakan adalah metode enter. Adapun tabel selanjutnya yaitu tabel model summary. Tabel model summary menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi. Pada tabel di atas, nilai korelasinya adalah 0,813. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R-square atau koefisien determinasi yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 66,1%, yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas stres kerja memiliki pengaruh yang besar, yaitu 66,1% terhadap variabel kinerja pegawai, dan 33,9% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar variabel stres kerja. Kita akan masuk pada tabel selanjutnya, yaitu tabel ketiga adalah tabel ANOVA. Tabel ini digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linearitas dari regresi. Adapun hipotesis penelitiannya, H0-nya tidak terjadi hubungan linear antara stres kerja terhadap kinerja pegawai, sedangkan H1-nya atau H1 terjadi hubungan linear antara stres kerja terhadap kinerja pegawai. Dengan ketentuan jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Dan jika signifikansi lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Berdasarkan tabel di atas, tabel yang kita dapatkan ini,
diperoleh nilai signifikansi 0,01 lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak. Dengan kata lain, ada atau terdapat hubungan linier antara stres kerja terhadap kinerja pegawai. Tabel selanjutnya yaitu tabel koefisien atau tabel yang keempat. Tabel ini menginformasikan uji koefisien dan uji konstanta. Adapun hipotesis penelitian untuk uji koefisien yang pertama, H0-nya koefisien stres kerja tidak signifikan, H1-nya koefisien stres kerja signifikan. Dengan ketentuan, jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 ditolak, dan jika signifikansi lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. Berdasarkan tabel ini, diperoleh nilai signifikansinya 0,01, maka nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, H0 ditolak. Dengan kata lain, koefisien stres kerja terhadap kinerja pegawai signifikan. Selanjutnya, hipotesis penelitian untuk uji konstanta. Adapun H0-nya konstanta tidak signifikan, H1-nya konstanta signifikan. Dengan ketentuan jika signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0-nya ditolak, dan jika signifikansinya lebih besar dari 0,05 maka HO diterima. H0 diterima. Berdasarkan tabel ini, diperoleh nilai signifikansinya 0,00 lebih kecil dari 0,05 maka demikian H0-nya ditolak. Dengan kata lain, koefisien stres kerja terhadap kinerja pegawai signifikan. Sekian tutorial dari saya, semoga dapat membantu